Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita menyapa dalam Sapaan Sri Kandi pada bulan November ini. Tidak terasa kita sudah di penghujung bulan November. Dan marilah kita boleh menghayati situasi kondisi di dalam hidup kita. Kita mengucap syukur pada Tuhan karena berkat-Nya. Dan mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari kami. Tuhan tak pernah meninggalkan. Tuhan selalu menata kehidupan kami dengan begitu indah. Mampukanlah kami untuk melihat karya Tuhan. Dan kini sebagai wujud syukur kami boleh mendengarkan sabda Tuhan yang menyapa hati kami. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang jauh dari kata sempurna. Kami aturkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, para pendengar Sapaan Sri Kandi yang berbahagia, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 9. Ayat 22 sampai 29 yang demikian. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak, dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengarkan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, menjalani hidup sebagai orang percaya, tentunya kita sudah bisa menghayati bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Baik saat kita sedang dalam pergumulan yang begitu berat, sebagai orang percaya mestinya akan senantiasa tetap bersandar pada Tuhan, tetap percaya pada Tuhan, sebab Tuhan memiliki cara yang begitu indah, memiliki karya yang begitu indah supaya kita bisa keluar, supaya kita bisa menghadapi pergumulan hidup kita. Nah, situasi dan kondisi yang dialami oleh seorang anak yang bisu memiliki ayah yang tidak percaya awalnya. Tidak percaya akan apa yang menjadi karya Yesus. Tetapi karena banyak orang yang membicarakan Yesus,
banyak orang yang percaya pada Yesus, bahwa Yesus bisa melakukan mujizat, sehingga ia pun juga ingin menyaksikan mujizat Yesus di dalam hidupnya. Sehingga menjadi ungkapan, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jika engkau dapat berbuat sesuatu. Ini menjadi ungkapan seseorang yang memang sudah rasa-rasanya hilang harapan, rasa-rasanya kemana lagi harus pergi, harus mendatangi tabib atau siapapun. Dan kondisinya ketika dia mendengarkan berita tentang Yesus, dia mengungkapkan ini sebagai rasa bahwa di mana dia sudah tidak ada lagi pengharapan. Tetapi ya, pengharapan ya, tidak 100%. Pengharapan ya, yang dia alami, yang dia inginkan ya, ternyata tidak 100% hilang. Ada sedikit harapan, dan itu di dalam Yesus. Ia menyerahkan sepenuhnya, dan Yesus pun juga menyampaikan, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lantas si ayah ini, si ayah dari seorang anak yang bisu ini, kemudian mengungkapkan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini menjadi ungkapan, menjadi penegasan bahwa si ayah ini memang mulanya menyatakan diri. Dia menyatakan diri bahwa dia tidak percaya. Tetapi ada harapan. Dia menaruh harapan pada Yesus. Menaruh harap di dalam Yesus. Dan ini menjadi ungkapan yang sungguh-sungguh. Dan akhirnya yang terjadi, iya, Yesus menyembuhkan anaknya. Takjublah, terkejutlah para murid, di mana mereka mengapa tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Yesus. Yang perlu dilakukan adalah dengan berdoa. Lantas apa yang sedang terjadi pada para murid? Apakah mereka selama ini berdoa dengan tidak sungguh-sungguh? Apakah doa yang mereka ungkapkan selama ini hanyalah formalitas? Apakah doa yang mereka ungkapkan tidak dengan hati yang mendalam? Apakah doa yang mereka ungkapkan tidak tertuju pada Allah, kepada Yesus? Nah, ini menjadi perenungan. Bisa saja, karena di dalam doa ada kekuatan, ada kuasa. Dan ketika kita yang memang dalam kondisi hilang pengharapan, jangan sampai kita lupa. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita supaya kita jangan hilang pengharapan. Sedikit pengharapan dengan kesungguhan hati akan membuahkan hasil yang indah. Apalagi ketika kita memiliki pengharapan yang penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya ada hal yang jauh lebih ajaib yang bisa kita rasakan. Itulah iman. Mari kita mengimani setiap apapun yang kita hadapi. Mau itu dalam pergumulan pekerjaan, jodoh, anak, keluarga, apapun pergumulan hidup kita yang menjadikan diri kita inginnya lesu, loyo, inginnya ya bersungut-sungut. Tetapi marilah kita menaruh harap di dalam Tuhan. Dia tidak pernah mengecewakan.
Bagaimana cara kita untuk terus berupaya memiliki pengharapan kepada Tuhan? Caranya adalah berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pasti ada mujizat yang akan kita terima. Jadi tetaplah jalani hidup ini dengan berpengharapan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas karya yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari demi hari yang boleh kami lalui, Tuhan selalu memberikan hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau yang hadir menata hidup kami. Tuhan yang menguatkan kami dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kami masing-masing. Engkaulah yang menguatkan tubuh fisik kami, Engkau pun juga yang menguatkan batin kami, sehingga kami memiliki pengharapan penuh kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan, Engkaulah yang menata kehidupan kami dari saat ini hingga selamanya. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tetaplah memiliki pengharapan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetap semangat, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.